ketika kita ditimpa bala, baik itu berupa penyakit, maka jadikanlah itu sebagai bahan introspeksi diri, bahwa barangkali, atau mungkin bukan barangkali lagi, tapi sudah sangat pasti kita melakukan banyak maksiat, atau kita meninggalkan banyak perintah Allah dan Rasulnya. Syukur-syukur Allah masih menegur kita melalui penyakit atau bala dan lain sebagainya, karena itu sebagai tanda sayang, kasih sayang Allah kepada kita, agar kita segera memperbaiki diri. Beda halnya jika dibiarkan sehat, dibiarkan rezekinya berlimpah, padahal tenggelam dalam kemaksiatan, maka itu adalah istidraj. Kata ulama, itu sudah berarti Allah tidak memperdulikannya sama sekali. Walhamdulillah. Tidak selalu juga penyakit itu adalah sebagai sebuah hukuman misalnya. Kebanyakan orang memahami bala itu sebagai satu hal yang negatif, padahal para nabi pun ditimpa bala yang berat. Apakah berarti para nabi ini tidak beramal saleh? Apakah berarti para nabi ini tidak bersyukur? Tentu tidak. Itu sebabnya penting kita mengetahui macam-macam bala, sebagaimana diterangkan oleh Guru Al-Khatib sewaktu di Mesir, Al-Arif Billah Maulana As-Sayyid Mukhtar bin Ali bin Muhammad Al-Dusuqi Al-Maliki Al-Husaini radhiyallahu anhu. Beliau menyebutkan bahwa bala adalah sebuah ujian yang tidak bisa dihindari oleh siapapun, setinggi apapun derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun nilai atau maksud dibalik ataupun hikmah dibalik bala itu yang berbeda-beda bagi setiap orang. Itu sebabnya secara garis besar bala dibagi 4, atau ada 4 jenis, 4 macam bala yang menimpa manusia ini. Pertama disebut dengan bala intiqam. Bala intiqam ini adalah sebuah bala yang mana diturunkan oleh Allah semata-mata untuk menghukum, untuk memberikan balasan kepada orang-orang yang dimurkainya tentunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun bala yang semacam ini, kata beliau, hanya dikhususkan kepada mereka yang orang-orang kafir, sebagaimana ditimpakan kepada misalnya Fir'aun, Qarun, kaum 'Ad, kaum Tsamud dan semacamnya. Bala yang menimpa mereka disebut dengan bala intiqam, bala yang murni sebagai balasan dan hukuman dari Allah untuk mereka, dan juga sekaligus untuk ibrah, pelajaran bagi hamba-hambanya yang lain. InsyaAllah bala yang satu ini tidak menimpa umat Islam. Ini adalah prasangka yang baik yang harus kita tanamkan. Sebagai hukuman hanya ditimpakan kepada mereka yang kafir. Adapun jenis bala yang kedua disebut dengan bala mahru sayyi'ah, bala yang ditimpakan untuk menggugurkan dosa, dan inilah yang menimpa umat Islam, di mana dalam banyak hadis mensyaratkan itu. Misalnya ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang duri sekalipun yang menusuk kaki seorang hamba yang muslim itu dapat menghapus dosanya. Dalam riwayat lain juga menyebutkan bahwa humma sa'ah kafaratus salah, demam saja, sakit demam yang menimpa seorang muslim itu dapat menggugurkan dosanya 1 tahun. Dan banyak riwayat serupa lainnya yang intinya apabila bala, penyakit, musibah menimpa seorang muslim, maka itu disebut dengan bala mahru sayyi'ah, untuk menggugurkan dosanya. Itu sebabnya ketika kita menjenguk saudara kita yang sakit, Nabi ajarkan kita mengucapkan dan mendoakan kepadanya la ba'sa tahur, tidak apa-apa, bersabarlah, ini sebagai penggugur dosa. Maka bala yang menimpa kita sesungguhnya ada sisi positifnya. Ini yang harus kita sadari.
agar kita tidak selalu mengeluh dalam keadaan yang tidak kita inginkan, apalagi dalam keadaan senang, dalam keadaan lapang. Kita harus banyak-banyak bersyukur. Yang ketiga disebut dengan bala raf'u darajah. Bala di mana lebih kepada meningkatkan derajat dan bukan menghapus atau meminimalisir dosa. Ini ditimpakan kepada orang-orang saleh, orang-orang mulia, sehingga kita tidak perlu berpikir bahwa kalau orang yang dekat kepada Allah dijauhi dari bala. Tidak, justru orang-orang saleh pun tidak bisa lepas dari bala. Hanya saja yang menimpa kepada orang-orang saleh itu untuk mengangkat derajat mereka, dan hanya yang menimpa kita untuk mengurangi dosa-dosa kita. Dan keduanya pun sama-sama positif, sama-sama syarat dengan nilai-nilai hikmah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dengan mereka atau beliau yang derajatnya sudah tinggi, sangat tinggi di sisi Allah seperti para nabi dan rasul? Berarti tidak akan ditimpakan bala karena derajatnya sudah tinggi, dosanya pun tidak ada. Maka di sini ulama menjawab bahwa beliau pun tetap ditimpakan bala. Subhanallah. Bahkan bala yang menimpa mereka bisa jadi atau seringkali lebih berat dibanding bala yang menimpa yang di bawah mereka derajatnya. Namun balanya tersebut bukan bala sebagai balasan tentunya, bukan juga bala untuk menggugurkan dosa, bukan juga untuk mengangkat derajat, melainkan disebut inilah jenis yang keempat, disebut dengan bala mahabbah, bala yang semata-mata ekspresi kasih sayang dan cinta Allah kepada mereka. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan ibtala." Jika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah mengekspresikan cintanya itu dengan memberikannya bala. Subhanallah. Alhasil bala akan menimpa siapapun. Namun yang harus kita tanamkan dalam hati kita bahwa apapun yang ditimpakan Allah kepada kita, kita lihat sisi-sisi positifnya. Kita harapkan hikmah-hikmah yang besar di baliknya. Kita yakini itu.